Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai komunikasi pendidikan. Oke, jadi komunikasi pendidikan itu apa? Ya, jadi komunikasi pendidikan adalah komunikasi yang terjadi dalam suasana belajar. Nah, komunikasi pendidikan secara istilah ialah suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pemahaman dan praktik interaksi serta tindakan seluruh individu yang terlibat dalam dunia pendidikan. Nah, jadi fungsi komunikasi pendidikan ini apa? Ya, jadi banyak sekali ya fungsi daripada komunikasi di dalam pendidikan ini. Sehingga dapat saya simpulkan mengenai fungsi-fungsi pada komunikasi pendidikan, yaitu fungsi komunikasi sebagai pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, dengan komunikasi ini tentu saja pengetahuan ataupun wawasan kita akan menjadi sangat luas, dikarenakan komunikasi yang kita lakukan untuk mencari tahunya. Nah, dan juga tentu saja keterampilan kita di dalam berkomunikasi menjadi sangat baik, apalagi jika kita melakukannya dengan baik dan benar, baik di dalam pendidikan maupun di luar itu. Nah, kemudian fungsinya lagi ialah fungsi komunikasi sebagai pembentukan sikap dan nilai. Nah, dengan kita berkomunikasi terhadap orang lain, sikap kita menjadi bisa terlihat kepada orang, apakah kita sopankah, ataukah kasarkah, ataupun wawasannya masih sempit, ataupun sudah luas. Sikap kita itu sangat dapat terlihat sih dari cara kita berkomunikasi tadi ya. Fungsinya lagi ialah dengan berkomunikasi orang-orang dapat menilai bagaimana diri kita ini, baik atau buruknya. Seperti itu sih yang dapat saya simpulkan mengenai fungsi daripada komunikasi ini. Kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai unsur-unsur komunikasi pendidikan. Nah, kalau saya sih lebih suka pada unsur-unsur komunikasi yang daripada Aristoteles. Nah, jadi ada 3 unsur ya. Jadi yang pertama itu adalah pembicara atau speaker. Nah, pembicara ini adalah sebagai komunikator atau penyampai pesan. Pada umumnya komunikator atau pembicara ini bertindak dengan sifat yang minoritas alias lebih sedikit daripada penerima pesan. Nah, yang kedua itu ada pesan atau message. Pesan di sini merupakan suatu informasi yang akan disampaikan dari pembicara atau komunikator kepada komunikan atau penerima pesan. Nah, pesan di sini berisi informasi yang hendak disampaikan dan berfungsi dan berharap untuk mendapatkan timbal balik daripada komunikan tadi. Nah, yang terakhir yaitu ada pendengar. Nah, atau listener. Nah, pendengar di sini merupakan lawan bicara dari pembicara atau biasa disebut dengan komunikan, yang mana fungsinya sebagai penerima pesan atau informasi dengan sifat sebagai mayoritas atau lebih banyak daripada pembicara. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai model-model komunikasi. Nah, model komunikasi ini ada 7 ya. Nah, jadi yang pertama itu ada model stimulus atau respons. Nah, model ini itu merupakan model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Jadi proses ini dapat berupa timbal balik dan mempunyai efek yang banyak. Setiap efek dapat berubah perilaku dari komunikasi berikutnya. Itu sih. Yang kedua itu ada model Aristoteles. Nah, model ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Proses komunikasi ini terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Yang ketiga itu ada model Laswell ya. Model ini itu menggambarkan komunikasi dalam ungkapan 5W ditambah 1H, yaitu what, who, where, when, why, and how. Karena model ini terkesan seperti menganggap bahwa komunikator dan pesan itu selalu mempunyai tujuan gitu. Kemudian yang keempat ada model Shannon dan Weaver.
Model ini membahas tentang masalah dalam mengirim pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini mengandalkan sebuah sumber daya informasi yang menciptakan sebuah pesan dan mengirimnya dengan suatu saluran kepada penerima yang kemudian membuat ulang pesan tersebut. Oke, jadi yang kelima itu ada model komunikasi linear. Nah, model komunikasi linear ini adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Nah, jadi dalam model komunikasi linear ini tidak terdapat konsep umpan balik ya, dan penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Yang keenam, ada model komunikasi transaksional. Nah, model komunikasi transaksional ini adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Dalam model ini digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan untuk membangun hubungan, seperti itu. Yang terakhir yaitu model komunikasi interaksi. Nah, model komunikasi interaksi ini adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Umumnya model komunikasi interaksi ini tuh digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern lainnya. Gitu. Nah, jadi komunikasi apa sih yang efektif digunakan dalam pendidikan? Nah, jadi komunikasi yang efektif dalam pendidikan ialah komunikasi lisan. Karena dengan komunikasi lisan, guru dapat memberikan penjelasan yang baik dan jelas kepada murid, sehingga murid dapat menerima pelajaran dengan cepat gitu. Dengan komunikasi lisan juga kita dapat mengetahui gitu loh karakter-karakter daripada setiap murid-murid kita, sehingga itu dapat memudahkan guru untuk menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan keinginan murid tersebut gitu. Oke, jadi di dalam komunikasi ini juga terdapat berbagai macam hambatan-hambatan ya. Nah, jadi hambatan-hambatan dalam komunikasi pendidikan ini ada dua ya. Jadi yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal ini ialah hambatan yang berasal dari dalam diri penerima pesan atau pembelajar itu sendiri. Contohnya tuh kayak hambatan psikologis dan hambatan fisik gitu. Nah, kalau hambatan psikologisnya itu meliputi minat, sikap, pendapat, kepercayaan, inteligensi, dan pengetahuan. Nah, pembelajar yang senang terhadap mata pelajaran, topik, serta pengajarnya tentu lain belajarnya dibandingkan dengan pembelajar yang benci atau tidak menyukai semua itu. Nah, kemudian ada hambatan fisik. Nah, hambatan ini meliputi kelelahan, sakit, keterbatasan daya indera, dan cacat tubuh gitu. Nah, seorang pengajar perlu untuk tidak memaksakan pesan yang disampaikan, harus diterima dengan cepat oleh pembelajar, karena guru perlu melihat kondisi di kelas gitu tentang hal-hal yang dapat menghambat proses penerimaan pesan tadi gitu. Nah, kemudian ini ya, yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu merupakan hambatan yang berasal dari pembelajar, seperti hambatan kultural. Nah, jadi hambatan kultural ini meliputi kayak membedakan adat istiadat, norma-norma sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai panutan. Perbedaan adat istiadat, norma, dan kepercayaan, norma sosial dan kepercayaan kadang-kadang tuh dapat menjadi sumber salah paham kayak gitu. Kemudian ada hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan ini adalah hambatan yang ditimbulkan oleh situasi dan kondisi keadaan sekitar. Proses pembelajaran di tempat yang tenang, sejuk, dan nyaman tentu akan berbeda hasilnya jika dibandingkan proses yang dilakukan di kelas yang bising, panas, dan berjubel kayak gitu.
Jadi itu sih hambatan-hambatan yang terdapat pada komunikasi. Oke, jadi di dalam berkomunikasi itu tidak semuanya ya dapat melakukannya dengan baik, apalagi pada pada seorang anak yang pendiam gitu. Nah, jadi kiat-kiat apa sih yang dapat meningkatkan komunikasi pada anak yang pendiam? Ya, jadi bisa dengan cara memberanikan diri untuk berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, dan mungkin bisa juga dengan memperbanyak bertanya kepada guru sehingga dia berani dan tidak malu lagi gitu. Dan seorang guru yang mengerti juga harus menjadi pendengar yang baik gitu, dengan menjawab pertanyaan yang ia lontarkan tadi dengan memberikan jawaban yang dapat memotivasi dan memberikan semangat kepada si anak pendiam tadi, sehingga anak tersebut dapat mulai sedikit demi sedikit berinteraksi dan beradaptasi, dan tentunya menjadi lebih berani dalam berkomunikasi dengan lingkungannya. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.